Baik ya, kita sebelum besok mulai untuk annual meeting ya, jadi untuk bisnis yang sifatnya growth, saya sudah tampil di layar ya. Ini ada materi sebenarnya agak berbeda ya dengan materi-materi yang sebelumnya. Kita ada penambahan tools dan juga update metodologi untuk kita merancang ya bisnis plan yang baru, terutama untuk bisnis yang sudah bertumbuh agak lebih kompleks, tapi insya Allah ini nanti lebih mendekati ya untuk kita mengukur secara goal dan juga strategi agar kita benar-benar punya acuan dan langkah yang lebih terukur. Nah, sengaja ini kita adakan briefing supaya nanti kita lebih mudah aja, karena juga secara metode ini kita lakukan secara online. Nah, poinnya kalau online itu adalah nanti satu di sinyal ya. Jadi pastikan teman-teman berada pada sinyal yang terbaik, terkuat gitu kan. Dan pastikan juga istilahnya fokus alias tidak terganggu dengan distraksi-distraksi yang lain. Nah, kalau dari evaluasi yang BRM 1.0 itu saya masih mendapati kayak misalkan teman-teman itu sebenarnya juga masih bercabang ya berpikirnya, jadi masih ngurusi orderan, masih mungkin koordinasi, masih intinya tidak 100% fokusnya itu untuk annual meetingnya. Jadi harapannya untuk yang ini bisnis yang sifatnya yang lebih besar daripada yang kemarin, tentunya ini harus lebih totalitas lagi. Kenapa? Karena skala bisnisnya lebih gede, jauh lebih gede daripada yang kemarin. Yang pertama, yang kedua tanggung jawabnya juga pastinya lebih gede. Ya, yang ketiga, lebih baik kita itu capek-capekan di 4 hari terakhir, ya 4 hari nanti bisnis plan itu, tapi nanti di tiap bulannya kita tinggal kawal, kita tinggal eksekusi hal-hal yang sudah kita peres ya otak kita untuk kita pikirkan langkah 1 tahun ke depan itu seperti apa. Nah, oleh karena itu saya pengen hari ini teman-teman bisa ini mempersiapkan datanya, apalagi saya minta itu besok itu memang benar-benar forumnya AM ya, forumnya semua manajer. Artinya kita benar-benar coba ya, kita challenge diri kita, terutama AM itu benar-benar menjadi AM yang tidak hanya secara titel gitu kan, tapi memang secara kompetensi itu memang Anda layak jadi AM. Artinya Anda tanggung jawab di sini, karena juga Anda dituntut untuk bertanggung jawab atas keseluruhan operasional bisnis dan juga tim di bawahnya. Maka garis bawahnya di sini adalah tidak ada yang tidak paham data, tidak ada yang tidak paham terkait dengan operasional bisnis di bawahnya, kemudian tanya ke sana kemari, bilang nggak tahu dan sebagainya, itu seperti itu. Nah, kayak gitu ya. Jadi secara umum ini saya akan briefing data singkat ya, data singkat. Sebenarnya beberapa form yang kemarin itu sudah ada formatnya, tapi ini saya minta diseragamkan, jadi tinggal dipindah-pindahkan aja. Plus nanti yang tidak saya berikan itu memang akan menjadi pembelajaran selama 4 hari ke depan. Nah, itu gitu ya. Nah, jadi ini adalah data pra atau data persiapan menjelang bisnis evaluasi atau nanti annual meetingnya, itu seperti itu. Nah, secara materi ini juga masih saya sempurnakan terus ya kan. Kemarin ada update juga dari CRA ya. Itu saya slide-nya masih di angka 208 slide ya. Jadi itu masih belum selesai ya, masih separuh jalan. Nah, tapi nanti saya briefingnya tidak membahas slide ini, karena slide ini akan kita jadikan dasar-dasar strategi untuk bisnis-bisnis yang akan bakalan growth.
Nah, saya akan melakukan briefing terkait dengan framework evaluasi bisnisnya dulu. Jadi, ya, layarnya sudah kelihatan ya, teman-teman. Ini ternyata kita kembangkan lagi, namanya BRM 8.0. Jadi memang 8.0 itu secara spesifik membahas tentang BRM khusus untuk annual meeting, teman-teman. Nah, maka BRM-nya agak berbeda seperti ini. Jadi nanti mulai ada evaluasi bisnis ya, diantaranya nanti kita membahas tentang goal dan reality. Kemudian ada annual report, kita membahas norm dan juga tren. Kemudian yang terbaru ya, kita membahas tentang CAGR ya, compound annual growth rate ya. Jadi bagaimana kita menghitung ya secara nilai akhir sampai nilai awal sampai dengan nilai akhir itu rasio dari pertumbuhannya seperti apa. Terus ada business summary, jadi ada penambahan di bagian CAGR-nya seperti itu. Terus ada nanti kita juga akan membahas tentang ekonomi outlook. Ekonomi outlook adalah tentang gambaran ya ekonomi tahun 2026, yang kita tahu juga ada beberapa faktor yang harus kita perhatikan, mulai dari generation outlook. Generation outlook kita harus beradaptasi tentang generasi Z yang sudah mendominasi dalam ini ya, tenaga kerja, dan juga generasi alpha yang itu sudah masuk dalam target market. Dan nanti kita akan juga ada materi tentang generation outlook. Terus kita bicara tentang digital outlook ya. Digital outlook itu artinya bagaimana digital itu sudah benar-benar teknologi lebih cepat daripada biasanya. Dan digital ini juga tidak hanya berkaitan dengan bagaimana cara kerja, tapi juga berkaitan dengan pasar ya. Sekarang pasar semuanya digital, sehingga ya ibaratnya terutama berkaitan dengan uang gitu ya. Uang sekarang itu ya hampir jarang orang itu membawa uang cash gitu kan. Berarti itu banyak hal nanti pengaruhnya terkait dengan ekonomi outlook. Baru hal-hal yang sifatnya yang harus kita rumuskan dari bisnis goal dan strategi ya. Jadi ada goal usaha, ada definisi usaha, kemudian ada marketing gitu ya, dan CRM, production, kemudian operation, human capital, finance, dan outputnya. Di sini kita nanti akan membuat action plan. Nah, action plan-nya itu nanti kita buat paling tidak minimalnya adalah di kuartal pertama kita harus langsung buat thread 3 bulan gitu ya. Nanti per 3 bulan kita akan update kuartal action plan-nya sebelumnya. Jadi kita tidak terlalu kayak kedandapan ya. Biasanya kita laporan bulanan di tanggal 15 atau tanggal 20, tapi kita bicara will-nya adalah will bulan ini. Nah itu kan kayak nggak sinkron gitu kan. Kenapa? Karena dalam 1 bulan sudah jalan setengah bulan kan gitu kan, nggak enak banget kan. Ya lebih baik kita fokus pada action plan yang sudah 3 bulan, yang memang kita sudah forecasting, kita sudah prediksikan bahwa dalam 3 bulan ini misalkan Desember akhir ini ya, kita sudah bicara tentang apa strategi Januari, Februari, dan Maret, dan itu momentumnya adalah satu, yakni momentum untuk menghabiskan masa awal tahun sampai dengan hari raya. Nah itu lebih enak gitu, bikin strategi nanti kuartalan gitu aja, seperti itu ya. Oke. Nah jadi nanti toolsnya agak beda ya, sehingga teman-teman nanti tinggal dilengkapi saja berkaitan dengan tools yang ada. Nah, kita fokus pada persiapan data dulu ya. Data terkait dengan untuk mengevaluasi. Jadi poin kita zoom sekarang adalah data apa yang harus lengkap dan valid
untuk evaluasi bisnis, itu poinnya. Nah, jadi ya kita jangan sampai nanti ketika besok itu kita nggak mengantongi evaluasi bisnis kita. Nggak tahu Pak, masih tak tanyakan, nggak tahu Pak, masih ini kemarin belum dirapatkan, kemarin gini. Nah, harusnya teman-teman sudah melakukan yang namanya praraker. Kalau belum nggak apa-apa, ini jadi catatan ya. Jadi inti dari annual meeting itu adalah kita harus membuat keputusan. Dan itu poinnya ya. Nah, bagaimana membuat keputusan, maka kita harus paham yang dinamakan manajemen proses. Apa itu manajemen proses? Nah, terkait dengan bagaimana kita mengambil keputusan itu ada dua cara. Yang pertama adalah emotional decision making dan versus intellectual decision making. Artinya, mengambil keputusan itu bisa dilakukan dengan cara emosional. Semangat, pokoknya hari ini harus growth 10 kali lipat. Dasarnya apa? Nggak tahu, pokoknya semangat. Bagus, tidak salah, tapi alangkah lebih baiknya harus disertai dengan intelektual pengambilan keputusan. Artinya 10 kali lipat itu ada step by step caranya. Berpijak pada data, berpijak pada fakta-fakta yang ada. Sehingga apa? Dari kita ketika menularkan ke tim di bawah kita, ke SM, ke SPG, mereka itu tidak merasa tertekan. Karena penting, goal kita, ya target kita tahun depan itu bukan ditentukan oleh seberapa hebat manajer yang ada di depan saya ini. Ya, tapi ditentukan oleh apa? Ditentukan oleh rantai terlemah dari tim Anda. Jadi kalau tim Anda itu nggak ngangkat, nggak semangat, ya pasti goal tidak akan tercapai. Sekalipun Anda hebat semua, manajernya hebat semua, top gitu ya. Nah, kenapa? Ya karena mereka tidak hanya membutuhkan keputusan-keputusan yang emosional, tapi mereka butuh pemahaman yang masuk akal bahwa target ini bisa dikerjakan dan bisa dicapai, kan itu ya. Nah, sehingga teman-teman harus paham bahwa dalam manajemen proses itu ada yang namanya proses planning, organizing, actuating, dan controlling, kan gitu kan. Nah, ini ada proses seperti ini. Nah, maka intellectual decision itu adalah pengambilan keputusan berdasarkan data dan fakta. Oleh karena itu, kita harus tahu bahwa data ini valid, ya, yang merupakan sekumpulan informasi dan fakta yang dapat berupa simbol, angka-angka, kata-kata, citra, ataupun yang diperoleh melalui proses pengamatan atau pencarian dari sumber-sumber tertentu. Makanya AM, para manajer tidak bekerja sendiri, punya tim support, punya SDM atau tim di bawahnya yang mana mereka punya fokus sendiri-sendiri lah. Kalian sebagai manajernya itu menguasai secara keseluruhan. Nah, harus ada datanya ya. Sehingga dari data itu nanti kita akan buat pijakan untuk membuat rencana berikutnya. Nah, sehingga di evaluasi bisnis ini data apa yang saya perlukan? Yang pertama adalah data yang pertama, goal versus reality. Ya. Yang kedua adalah data annual report, tahu normnya, tahu trennya. Ya. Yang ketiga adalah data CAGR. Nah, ini yang baru ya. Nah, tapi tenang, nanti kita sudah kasih rumus. Jadi insya Allah rumusnya sudah langsung dapat menghitungnya. Berapakah CAGR bisnis ini? Nah, ini saya belum lihat Atika. Waduh, Atika mana Atika? Ada nggak? Ada Pak Arwin. Oh, ada ya. Oke. Nah, saya minta itu, ini kan counter kan berdasarkan area ya Atika ya. Nanti aku minta konsolidasi satu counter. Jadi aku tahu juga secara industri counter itu CAGR-nya, konsolidasinya atau akumulasinya itu berapa Atik. Seperti itu. Jadi tetap Atika nanti bikin kayak gitu ya Atik ya. Nah, itu jadi tetap sama Atik ya.
goal versus reality, secara konsolidasi counter berapa, annual reportnya juga berapa, CAGR-nya, termasuk juga bisnis summary dan rekomendasi. Dan 4 data ini yang nanti kita akan bahas ya. Nanti ada Excel-nya, jadi nanti akan saya bagikan juga. Nah, secara umum nanti kayak gini, ya. Oke. CAGR, oke, langsung kita masuk ke ini aja ya, Excel-nya aja ya. Kita masukkan ke Excel-nya. Oke. Nah, nama filenya itu master trend tahunan. Kita mulai dari bisnis profil seperti biasa ya. Oke, bisnis profil nanti tulis nama ownernya dan nama manajernya, nama usaha sama sih, bidang usaha, contoh produk, target market, tahun berdiri, jumlah cabang, rata-rata omset per bulan, rata-rata produk terjual per bulan. Ini produk ini harusnya unit ya, bukan rupiah ya. Rata-rata HPP, jumlah karyawan, dan rata-rata cost per bulan. Ini tulis kayak gini ya. Jadi ya saya buat. Nah kayak gini, oke. Sheet 1 ada yang ditanyakan? Kalau nggak ada jawab nggak ada. Tidak ada. Oke, sekarang masuk sheet 2. Nah sheet 2 ini kita tulis Alfamin di Bumi Indah, Alfamart Manu Buku. Anu. Di mute. Sorry. yang sheet 2 perihal goal tahun 2025 ditulis goalnya yang tahun ini ya. Goal yang artinya gini. Saya mau garis bawahi. Dulu kan kita menentukan goal awal Januari, betul ya? Itu tentukan Januari sampai Desember. Jebret, kan gitu kan? Nah, itu tulis ya, Januari sampai Desember. Lalu semester 2 kita melakukan penyesuaian target, betul ya? Nah, otomatis yang penyesuaian target itu tidak mempengaruhi Januari sampai Juni, tapi hanya mempengaruhi Juli sampai Desember. Paham sampai sini? Nah, jadi karena beberapa enggak tahu ya, aku lupa atau enggak ngecek memang. Khawatirnya adalah ketika nanti penyesuaian target pas semester 2 bulan Juli itu, goal yang Januari dirubah juga gitu loh. Jadi saya minta Januari sampai Juninya ya sesuai dengan yang awal tahun aja. Tapi yang semester 2 berarti hanya merubah yang Juli sampai Desember. Paham ya sampai sini ya? Paham. Nah, sedangkan realisasi ya sudah totalnya aja, seret langsung dimasukkan di sini, lalu ketahuan selisihnya secara nominal, secara persentase. Oke, dari sheet yang kedua ini kira-kira ada yang ditanyakan enggak? Belum ada Pak Arvin. Belum, lanjut? Lanjut. Oke, kalau lanjut berarti kita masuk ke sheet ketiga 2025. Nah, di sini perbedaannya adalah di sini. Sama ya, omset, HPP, gaji, operasional. Lah di sini yang saya minta dikeluarkan biaya marketing. Nah, biasanya kan biaya marketing masuknya di operasional ya. Nah, biaya marketing itu terkait dengan apa? Baik yang sifatnya online alias iklan, ataupun yang sifatnya offline seperti branding, brosur, ya kan? Biaya seragam itu kan untuk branding kan sebenarnya, ya kan? Misalnya nanti ada flyer, ada poster, ada misalnya apa stiker, ada misalnya souvenir yang Keplek gitu ya Pak ya. ya tujuannya adalah untuk branding, itu Ya. tolong masukkan. Nah, bedanya di sini nanti dikeluarkan dari biaya
Nah, kenapa? Karena kita kepingin tahu normnya marketing. Selama ini kan tidak pakai norm marketing ya, karena dianggap ya pokoknya operasional itu. Tapi kita ingin tahu, tolong itu dikeluarkan. Oke ya. Terus habis itu biaya lain-lain tadi seputar tentang finansial, accounting atau pajak sebenarnya. Ya. Tapi kalau misalnya Pak ini pajaknya memang belum bisa dihitung, ya udah berarti nggak usah dimasukkan. Tapi kalau sudah tahu per bulannya pajaknya berapa, masukkan di biaya lain-lain. Jadi bisa dibilang omset itu untuk branding, marketing, selling, dan CRM. HPP untuk produksi produk ya, atau supply chain bahasa kalian. Ini untuk HRD, operasional ya operasional. Marketing ini untuk marketing ya, PMS juga, CRM. Lain-lain itu untuk VAT. VAT itu adalah financial, accounting, dan tax. EBITDA itu adalah laba ya sebelum interest sebelum penyusutan. Nah itu ya. Terus ini ada penyusutan ya baru, terus ini ada EBIT ya di sini. Ini ya mungkin bedanya di sini aja sih. Jadi bedanya hanya di penyusutan sama biaya marketing. Insya EBIT ini sudah rumus ya. Nah, EBITDA ini berarti dia rumus sebelum dikasih penyusutan. Sorry ya. Kalau ini sudah penyusutan, itu poinnya ya. Ini data dummy, jadi bisa dihapus sesuai dengan datanya teman-teman. Oke, bungkus. Sudah paham? Lanjut. Lanjut, Pak. Lanjut ya. Nah, terus yang berikutnya adalah tentang pertumbuhan alias growth. Growth di sini saya pakai dua, growth omset sama growth laba. Ya. Jadi di sini growth-nya yang pertama adalah growth omset. Nah, ini kita hitung 5 tahun terakhir. Jadi langsung omset saja, ya kan? Yang dimasukkan ya. Januari sampai Desember. Kira-kira gitu ya. 2022, 2023, 2024, 2025. Kalau server itu sampai mulai tahun berapa ya? Lupa. Server startnya mulai tahun berapa? Anak server nggak ada? Ada Meli. 2022, Ada. Pak. Oke, 2022 berarti 2021 dinolkan ya. Nah, bedanya apa? Kalau misalkan Meli, ada lagi yang bisnisnya kurang dari 5 tahun? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, berarti nanti server ya. Ini nanti kan di total ya, total omset tahunan. Ini totalnya di sini ya. Kita kasih warna beda aja total itu. Nah, kasih warna apa yang enaknya ya? Biru aja ya. Nah, kasih warna biru. Oke. Otomatis kan ada growth rupiah di sini. Nah, ini tak kasih gini aja biar paham ya. Terus ini ada growth persentase. Kasih ini. Iya, nah ini. Itu ya. Berarti di sini itu adalah berapa selisih pertumbuhannya. Misalkan 2021 ke 2022. Maka dia pertumbuhannya secara rupiahnya tumbuh 112 juta. Nilainya positif, ya kan?
Ini pasti kosong, ya kan? Kenapa? Karena tidak ada pembanding tahun sebelumnya kan. Ini pasti kosong. Nah, ini berikutnya begitu. 2023 ke 2022 dan seterusnya. Nah, sedangkan ini adalah pertumbuhan secara prosentase. Ya kan? Berarti rumusnya kan ini pertumbuhan nominal ini dibagi tahun sebelumnya. Gitu ya. Itu namanya pertumbuhan prosentase. Oke. Ini rumus, jadi nggak usah khawatir. Nah, mungkin kalau karena rumus ya, mungkin ini kita kasih warna agak beda ya. Nah, biar nggak dirubah misalnya gitu ya. Ini juga rumus ini sebenarnya. Nah, saya jelaskan. GR ini hijau aja deh. Rasio itu apa? Kalau rasio itu adalah rata-ratanya, teman-teman. Nah, rata-ratanya kan ini kan keisi 4, jadi otomatis rata-ratanya gini. Nanti kalau misalnya Meli dari 2022, berarti nanti kan ada 3 ya Mel ya. Itu nanti pastikan ini nggak katut rumus Mel. Ya, Pak. Jadi harusnya ini 3, oke ya. Jadi kalau dibagi 4 lebih kecil nanti, kan gitu kan. Nah, mungkin editingnya di Meli ke sana aja ya. Lah, CAGR itu kayak gimana? Nah, CAGR ini agak beda, ya kan? Rumusnya itu adalah ya nilai akhir di awal dipangkat 1 per, nah itu nanti seperti itu ya. Ini nanti harusnya konnya karena ini tak rentang semuanya, berarti ngitungnya dia 4. Nanti coba dihitung ya. Nah, terus dikurangi 1 ya, otomatis kalau dikurangi 1 hasilnya ini. Teorinya ada sedikit perbedaan selisih angka, dan itu memang sudah benar, jadi nggak mungkin sama ya. Oke ya, paham ya? Ini ya isinya, yang penting isinya. Terus nantinya akan terjadi rumus tren di sebelahnya secara omset. Januari sampai dengan September. Oke. Untuk yang growth laba sama ya. Growth laba bedanya memang ini adalah laba akhir, otomatis nanti ada yang minus, ada yang apa kan gitu kan. Nah, nggak apa-apa. Berarti ini coba saya juga kasih warna ya biar tidak dirubah-rubah. Oke, growth laba sudah selesai. Lanjut. Lanjut, Pak. Oke, kalau sudah lanjut, terakhir adalah di evaluasi bisnis. Bagian ini yang biasanya teman-teman itu sangat banyak ya isiannya itu. Saya minta kalian sebagai area manager dipreskan lagi, diambil saripatinya. Jadi kalau bisa dibilang satu divisi 3 poin, misalnya gitu. Contoh, catatan penting untuk marketing 3 poin. Wis, kalian rangkum 3 poin yang penting dalam 1 tahun untuk marketing itu apa? Pak nggak bisa, wis tak kasih maksimal lagi 5 poin. Nah itu gitu ya. Nah jadi itu yang nggak boleh adalah nggak ada isinya. Nggak mungkin kan nggak ada yang penting dalam 1 tahun, masa nggak ada yang penting ya. Tapi Itu biasanya fundamental. itu buahnya gitu ya. Akhirnya wah ini kalau kalian menentukan penting nggak penting susah ini, ya toh. Harusnya kan kita punya yang namanya skala berpikirnya itu Pareto ya. Mikirkan 20% yang itu berimpact 80%. Kan itu kan cara berpikirnya manajer gitu ya. Itu. Oke, silakan ada yang tanya tadi.
Pak itu kan dikasih 3 poin atau 5 poin per fundamental atau ya udah itu semua divisi mentalnya. Maksudnya kan kalau dari segi HR itu kan ada rekrut, rawat, sama maksimal. Nah, per fundamental 3 poin atau gimana? Jadi 3 poin itu jangan dibagi-bagi per fundamental. Jadi 3 poin itu adalah intinya dalam satu divisi. Contoh nih, ya. Jadi HR itu kan sebenarnya kalau dijabarkan fundamentalnya kan 7. Jadi jangan ambil satu fundamental 3 nanti jadinya banyak nanti. Ya udah HR itu misalnya dalam 1 tahun ini tiga-tiganya yang kamu anggap penting itu adalah rekrutmen saja ya nggak apa-apa. Karena memang itu berdasarkan evaluasi bisnis di tempatmu 2025 kan itu ya. Iya Pak, soalnya saya nggak ada masalah dengan turnover, saya nggak ada masalah dengan ini. Yang saya masalahkan hanya rekrut saja, tiga-tiganya rekrut, misalnya gitu. Apa tiga-tiganya rekrut? Ya ini Pak, yang menurut saya penting, yang segera saya harus perbaiki. Jadi poinnya adalah evaluasi ya. Evaluasi itu adalah sesuatu yang harus saya perbaiki. Itu adalah cara merekrut ahli, cara menyeleksinya, sama onboardingnya Pak, misalnya gitu. Dan ketemu itu aja. Terus yang masalah ini Pak, apa masalah KPI apa, saya nggak ada masalah dengan itu ya, nggak apa-apa, nggak usah dibahas. Karena ini poinnya adalah evaluasi bisnis. Jadi bisnis summary itu adalah evaluasi bisnis. Nah fokus ke sana. Nah itu. Paham ya? Jadi nggak harus mengacu pada masing-masing fundamental. Pokoknya semua dalam satu pilar itu ambil 3 atau maksimal ambil 5. Yang penting ini Pak. Terus yang perlu saya perbaiki di tahun 2026 itu pertanyaannya ya. Paham? Ini saya pers lagi. Nah, itu gitu ya. Pak Arvin tanya. Ya, silakan. Pak, ini untuk yang AM-nya ya berarti ya? Ya, AM-nya. Yang per 3 poin. Tapi untuk yang per divisinya tetap ya? Kalau Bisa apa? divisi kemarin itu. Ya, divisi itu kan bikin sendiri, ya kan? Nah, kan gini kan, misalnya ini Venia, kan Mbak nyuruh divisinya marketing ya, kamu evaluasi bagian marketing itu apa, terserah dia nanti evaluasinya seperti apa dia. Nah terus ARD bikin evaluasi, udah semampuannya dia. Nah tetapi ketika AM itu kan mengkolek dan juga memvalidasi kan gitu kan. Nah hasilnya itu nggak boleh hanya sekedar kopas dari divisinya, karena hasil dari divisinya itu kan belum tentu benar, belum tentu salah. Makanya dari kita itu melakukan yang namanya benar-benar validasi. Loh, ini kok gak dipraktekno sih ambek ARD, padahal itu menurutku penting. Ya udah tak cantumkan. Di bagian divisi ARD yang penting adalah penyusunan KPI per jabatan, misalnya gitu. Tapi sama HRD nggak nulis itu. Tapi menurut Venia penting itu, akhirnya kamu tampilkan di sana, gitu loh. Ya, yang saya lihat hanyalah hasilnya manajernya, hasilnya tim support itu sifatnya lampiran, gitu, lampiran aja. Ya, tadi yang dikerjakan adalah yang hasilnya AM. Arvin, maaf tanya lagi. Ya. Untuk yang konsolidasi berarti Atika collect-nya dari AM. Ya, kalau Atika konsolidasi itu sebenarnya konsolidasi dari AM. Cuman nanti untuk yang evaluasi bisnisnya Atika, holding finance-nya itu adalah dari Atika sendiri. Spesifiknya adalah audit holding finance kan itu kan. Audit untuk counternya itu bikin sendiri. Kayak gini tapi POV-nya adalah holding finance. Kalau tadi kan POV-nya adalah terkait dengan goal, reality, annual meeting, angka-angka tadi kan, itu kan memang sudah konsolidasi angka saja.
sama konsolidasi kualitatif bisnis. Nah, kamu buat evaluasi bisnis POV-nya holding finance. Terima kasih, Pak. Oke, sip ya, clear ya, sini ya. Nah, misalnya masih bingung, coba tak kasih contoh. Nah, ini sangat minimalis ya, istilahnya karena ini cuma contoh aja. Cuman saya harap teman-teman dapat nangkep gitu ya. Ya, tetapi ini kan sifatnya angka. Jadi dari 3 itu boleh satunya angka, 2-nya kualitatif. Jadi catatan pentingnya ini cuman dummy aja ya. Tapi harapannya itu per divisi itu kita tahu gitu ya. Kira-kira 3 poin yang penting itu apa? Misalnya gitu. Ya, contoh HRD tadi ya. Apa 3 poin yang penting? 1, rekrutmen ahli itu harus ya berhasil atau harus mendapatkan minimal berapa, misalnya gitu ya. Kemudian KPI per jabatan itu penting, ya kan? Kemudian apalagi dari hal ini? Oh, konversi anak magang ke menjadi karyawan, misalnya gitu. Itu dianggap penting. Ya udah, itu yang masukkan 3 poin khusus untuk HRD, gitu ya. Oke, cukup? Ada pertanyaan? Ada yang belum ada datanya mungkin? Pak Arvin tanya, Ya, silakan. untuk yang growth laba, itu nanti yang diisi laba akhir setelah pengembangan itu atau laba yang biasanya dijadikan indikator AM, laba setelah Laba operasional? operasional. Jadi laba kalau pengembangan itu kan sudah bukan wilayah operating bisnis kan. Karena kan ada pengembalian modal dan sebagainya itu kan. Jadi ini laba yang menjadi tanggung jawab operasional bisnisnya AM gitu. Gitu ya, Tik ya. Iya, Pak Arvin. Berarti Oke. termasuk yang sebelum penyusutan itu ya, Pak ya? Ya, belum penyusutan. Oke, iya Pak Arvin. Masih. Biasanya kalau yang yang kemarin itu labanya itu pakai penyusutan enggak? Yang kemarin tuh enggak, Pak. Enggak pakai kan? Laba setelah operasional. Yang nggak pakai aja kalau gitu. Oke ya. Lah terus di sini ada catatan anomali kan? Di sini cuman ditulis gini aja, omset. Ya, misalnya gini, omset. Kapan itu berarti bulan apa? Jadi misalnya gini ya, omset. Puncak itu omset. Ya, misalnya puncak dalam omset. Nah, berarti kan kapan itu bulannya, bulan apa? Dipilih satu aja. Ya. Kenapa? Nah, misalnya momen Ramadan. Nah, misalnya gitu ya. Oh, omset itu puncaknya ada di bulan Maret. Ya. Kenapa? Momen Ramadan. Misalnya gitu ya. Nah, ini juga sama ini, 4 pilar ini di semua. Atau ini dibuat ini aja ya, dibuat satu baris aja ya. Maret, momen Ramadan. Nah, gitu. Misalnya gitu ya. Terus HPP kapan jadi puncaknya? Misalnya Juli, ya. Kenapa? Ya. Apa jenenge momen semesteran.
Gaji puncaknya kapan? Maret misalkan. Kenapa? Ya THR kan. Nah, ini. Operasional bulan apa? Misalnya Desember. Kenaikan kontrakan misalnya gitu ya. Laba rugi misalnya gitu ya. Bulan apa laba ruginya yang langsung jos misalnya gitu ya. Sama ini Maret. Penjualan naik. Namun Ramadan juga. Dan bonus supplier misalnya gitu. Nah, ini juga sama nanti. Cari yang lembah. Lembah artinya yang paling bawah. Nah, itu kenapa, kapan, dan kenapa. Sudah itu aja tulisannya ya. Ada pertanyaan? Pak, tanya Pak. Ya, Yang silakan. kemarin itu catatan anomali itu ada 4 poin. Faktor sukses, terus faktor evaluasi, puncak sama lembah. Nah, untuk saat ini diubah menjadi 2 faktor aja, puncak sama lembah. Berarti gitu Pak. Nah, untuk yang sukses dan evaluasi kita geser ke catatan pentingnya aja, biar nggak terlalu banyak, ya kan? Jadi catatan sukses sama evaluasi itu sebenarnya orientasi dari business summary itu saya pengennya itu adalah tahu apa yang diperbaiki. Berarti kalau apa yang diperbaiki itu adalah faktor evaluasi saja sebenarnya. Yang faktor sukses itu nggak perlu ditampilkan di sini, tapi jadi peganganmu untuk mana yang perlu kita kembangkan atau naikkan. Kalau sudah sukses berarti kan tinggal ikuti aja, tapi nggak perlu dimasukkan ke sini. Ya, jadi itu geser ke sini ya, geser ke catatan penting. Lanjut Arvin. pertanyaan Pak. Ya, silakan. Terus kalau yang paling tertinggi atau kenaikannya yang paling tinggi? Posisi paling tinggi, bukan kenaikan. Posisi paling tapi tinggi ya, bukan posisi paling kenaikan tinggi. ya Pak. Bukan kenaikan. Jadi yang paling tinggi itu mana? Puncak itu gitu. Tidak dilihat dari bulan sebelumnya. Pokoknya bulan sebelumnya memang naiknya melonjak, tapi ada yang lebih puncak lagi, yaitu yang diambil. Ya, lanjut. Termasuk lembah. Lembah berarti yang paling bawah. Jadi kita ambil 1 bulan dan kita analisa kenapa gitu ya. Karena itu sudah mewakili juga, alias alasannya, faktor suksesnya pasti gara-gara ini. Nah, tinggal kita duplikasi gitu biasanya. Oke? 3 tadi ngomong. Pak, tadi kan berarti kan sing catatan penting kan minimal 3, sing paling penting dari HRD misal apa, produk apa, admin apa, terus omset toko kan itu apa, kayak gitu kan. Iya, marketing. Terus yang catatan anomali berarti kan kemarin kan ada faktor sukses sama gagalnya kan Pak. Berarti itu masuk dek yang penting Catatan ini. penting. Berarti yang anomali ini mek puncak ambek lembah kapan Betul. dan kenapa tok? Gak Ya, detail ngomong. kapan dan kenapa toh, biar nggak double kan sebenarnya. Jadi kalau dulu kan double kan. Iya, Tapi double. kita amati teman-teman ngisinya apa yang sudah ditulis di catatan penting ternyata ditulis lagi di anomali. Iya Pak, Nah, bingung soalnya. sehingga akhirnya udah bisa aja. Nah, supaya nggak terlalu banyak. Jadi tujuannya itu memang kita
tajam tapi tidak pengulangan gitu loh. Oh iya Pak, siap Pak. Mm-mm. Makasih Pak. Nah, oke, lanjut ya. Hasil validasi. Nah, hasil validasi itu kan kemarin kan tak tulis survei, ya kan? Tapi sebenarnya survei itu nggak selalu dilakukan kan oleh semua unit bisnis. Maka tak kasih rumusan sederhananya kayak gini. Hasil validasi itu adalah temuan entah AM, entah audit, hasil riset, insight, atau analisa data kuantitatif. Apa yang Anda temukan? Misalnya gitu ya. Contoh, ya. Misalnya temuannya adalah terkait dengan fraud. Misalnya gitu. Ada temuan fraud tahun 2025. Nah, itu kenapa? Ya, hasil validasinya ada fraud, terus kenapa? Itu berarti menjadi catatan evaluasi untuk tahun depan harus sistemnya diperbaiki. Nah, itu. Hasil riset, misalkan, ya kan, ada survei kepuasan karyawan, ya kan, riset itu namanya riset internal ya. Nah, riset internal yang mengatakan bahwa rata-rata karyawan ini tidak puas dengan sistem SDM-nya, misalnya gitu ya. Skor kepuasan karyawannya rendah, misalnya gitu. Atau hasil riset juga bisa dari hasil riset eksternal, misalnya gitu ya. Hasil riset eksternal mengatakan bahwa Gen Z itu cara kerjanya ya misalkan mudah bosen. Nah, itu ya. Dan itu ternyata ditemukan juga di dalam perusahaan Anda atau di dalam bisnis Anda itu inline alias sesuai antara hasil riset dengan keadaan bisnisnya. Begitu. Itu namanya hasil riset. Ya, insight itu artinya pencerahan. Kamu misalkan melihat data, ya pada saat saya itu menambah biaya iklan, ternyata kenaikannya justru naiknya lebih banyak. Tapi pada saat saya menurunkan biaya iklan, ternyata omsetnya malah anjlok. Nah, misalnya gitu, itu insight namanya ya. Niatnya kan kepingin memperbesar margin dengan cara memangkas biaya marketing. Ternyata insightnya apa? Malah sebaliknya, penjualannya turun, marginnya tipis, labanya tipis. Nah, itu. Nambah biaya iklan, insightnya apa? Yang awalnya dikira biaya iklan itu adalah cost, ternyata iklan itu adalah leverage alias daya ungkit. Tak tambah ini ROAS-nya tambah tinggi lah, itu kan nanti insight namanya ya. Dan seterusnya itu namanya hasil validasi. Oke? Pak, Ya, silakan Dika. kan semisal mau kan ono kayak fraud, terus survei kepuasan dan lain-lain semisal. Kan aku kan kemarin kan pernah server kan sempat kayak ngisini lama dan lain-lain. Ya kan akhirnya aku kan beralih ke hot promo pakai chip masing-masing. Tuh masuk situ gitu. Iya, apa itu? Menurutmu itu apa validasi terhadap apa? Riset. Ya, riset yang menunjukkan bahwa apa? Lek dari yang pertama kan transaksi di server kan aku kan injek kan nggak minim toh Pak. Soalnya kan mungkin dari kadang sing masuk lama dan lain-lain akhirnya kan anak-anak kan gak trust toh. Terus kemarin kan Dika sempat pegangan chip kan. Lah itu ternyata transaksinya kan cepet. Makanya sekarang itu di semester kedua ini 2025 itu aku sudah mulai main chip masing-masing per tokonya. Jadi BNDE transaksinya lancar, gak sering gangguan dan lain-lain itu juga termasuk. Jadi semakin omsetnya semakin naik, Ya, labanya semakin naik, ya, ya, dan itu kamu anggap sebagai
apa namanya temuanmu, hasil risetmu, nggak apa-apa, kamu tulis saja. Oh ya. Artinya kan, oh ini iso iki Pak, tahun ngarep tak gede nomane. Nah, kira-kira ngono kan Dika rencananya. Ya. Nah, itu adalah hasil validasinya Dika. Tapi mungkin AM lain berpikir sebaliknya, boleh saja. Intinya kan itu masing-masing ya. Ya, Pak. Seperti itu ya. Ya, Pak. Makasih, Pak. Ya. Oke, penting. Lanjut. Nah, hasil penting lainnya ini baru kita kasih beberapa clue, tapi nggak semua clue ini bisa dipakai ya. Silahkan. Intinya adalah hasil penting lainnya itu kalau sekiranya kalian itu ada hasil penting tapi tidak masuk dalam ketiga kolom sebelumnya, cantumkan di sini. Intinya gitu ya. Jadi jangan mengulang. Kalau kemarin itu diulang lagi. Benar nggak? Misalkan nih, ya kan? Di sini kan udah ada momen mempengaruhi puncaknya omset, misalnya gitu. Ya sudah, di sini nggak usah dijelaskan kalau momen Ramadan itu pasti naik omset, nggak usah. Ya, jadi di sini hanyalah kolom yang kalau misalkan ada hasil penting tadi, eventnya tadi sempat nyeletuk, Pak, ini pertumbuhan nih loh, seret ini naik gini. Tapi sebenarnya ada yang lebih puncak, Pak. Nah, kan yang lebih puncak masuk di puncak anomali. Tapi yang puncak nomor 2 karena pertumbuhan ini kan nggak dibahas. Nah, itu boleh dibahas di hasil penting lainnya. Intinya adalah jangan mengulang. Gitu ya. Jadi kalau biasanya itu mengulang, teman-teman di sini sudah membahas Ramadan, di hasil penting lainnya bahas Ramadan lagi, nggak perlu. Tak anggap insight-nya sama, evaluasi bisnisnya sama. Jadi di sini hanya membahas tentang hasil penting lainnya yang tidak dibahas di 3 kolom sebelumnya. Clue-nya gini, misalkan tren motivasi SDM turun, sudah kamu jelaskan di hasil validasi, ya sudah ini dihilangi aja. Nggak usah dijelaskan lagi gitu ya maksudnya ya. Artinya ini clue, bukan harus diisi sesuai dengan ini ya. Paham ya? Oke, cocok? Arvin tanya, Ya, silakan Dela. berarti kan yang tadi untuk catatan penting kan nggak ngikutin 5M ya Pak ya, sesuai per divisi ya Pak ya? Ya, divisi aja biar nggak terlalu banyak. Iya Pak, pusing. Makanya tak lihat itu yang pertama terlalu banyak, yang kedua kalian dipaksa untuk ngisi. Ya benar Pak. Jadi Nah, ketika dipaksa untuk ngisi nih, gak sadar kalau kalian copy paste. iya, benar Oh Pak. iya Jadi bisa. iya Pak, jujur ya Pak. Oh iya, Bingung jujur Pak, kata lucu ya. Nek sesuai 5M itu bingung. Tapi kan lek per divisi itu jadi ya wis itu yang tak lakoni sehari ini aku tahu. Iya, ngono, wis Pak. gak apa-apa. Makanya itu 3 aja atau maksimal 5 kan gitu ya. Karena aku tak lihat loh, iki lah copy paste Pak, berarti wes gak pakai 5M, gak pakai fundamental ya? Iya, langsung aja 3 Langsung ya. poin yang menjadi evaluasi dalam setahun Catatan kemarin. penting. Oh Ya, iya. Oke, kalau 3 siap. Pak, ini 3 kayaknya aku nggak bisa ngeliminasi yang 2. Ya udah maksimal 5. Ya. Oke, iya Pak, siap. 3-5 poin ya Pak. Iya. Waduh Pak, ya mas aku ngendas Pak. Ya Enggak, soalnya arah-arah delok ini. mikir sendino Pak, diputer-puter di mana Lah nih? iya. MOD mikir 5 divisi dewe Pak. Terus mari ngono copy paste. Arek-arek iki lho Pak, sampe tak driving terus. Ayo, boleh arek-arek sing ngopas iku Pak. Lah iya makane copy paste. Pak, masalahnya MOD iku ngerjakno dhewe Pak. Aku tak delok, waduh, copy paste itu berarti kurang mendalami. Jadi poinnya teman-teman, evaluasi bisnis itu benar-benar kalian itu menghayati gitu loh. Istilahnya itu membatin. Jadi evaluasi itu kan sesuatu yang menjadi kekurangan. Ya, evaluasi, introspeksi itu kan kekurangan kita di tahun ini kan. Jangan sampai kekurangan ini terjadi lagi di tahun depan. Maka poinnya adalah ya, kita tidak boleh mengulangi kesalahan yang
sama gitu loh, intinya di sana. Jadi harus benar-benar membatin itu tadi. Jadi kalau Anda sudah pernah merasakan yang namanya rasa sakit, ya tahun depan kan nggak mau disakiti kan gitu ya. Ya bener nggak? Nah evaluasi itu kayak gitu ceritanya ya. Jadi waduh aku sudah jatuh tertimpa tangga. Ya tahun depan kita harus naik tangga, ya kan? Oke, clear ya? Lebih mudah kan? Tapi Pak, untung aku kan nelfon sampean Pak, akhirnya. Iya, betul. Tiba-tiba besok down gini, payah tak Pak? Oke, kalau sudah saya kira itu ini Tanya. Zoom persiapannya, silakan masih ada waktu untuk mengerjakan. Pak Jadi Sophia, ya silakan siapa ini? Meli tanya. Ya Meli silakan. Untuk non-counter perlu bikin konsolidasi tah? Ya, Iya, sama. ya betul. Yang ini nanti itu non-counter itu kepikirannya adalah distributor ya nanti ya, arahnya ke sana. Jadi meskipun dia bisnisnya baru berdiri belum setahun, Ya, itu bikin tetap aja. dibikin ya, Nah, kayak bikin aja konsolidasi. buat Meli ya, nanti biar Ya, bisa Pak. kita evaluasi. Terus MOD itu berarti nanti konsolidasinya ikut Atika ya berarti ya? Untuk auditnya Mbak Wulan, Pak Arvin. Oh MOD, oh ya udah itu bikin konsolidasi juga ya tadi ya? Ya. Oke. Semangat Mbak Mul, semangat. Mana sih anaknya? Ini loh Pak yang namanya WP. On cam ta makanya admin iki gak tau on cam, ben Pak Arvin iku ben ngerti. Mesti gak tau on cam. ATK, M, SFH. Piye jane lek kene iki ngerti sapa SHV iki sapa admine ora tau on cam. Pas penyusup semasuk. Makane Bu. Pak iki lho Pak delanda Pak AM iki lho gegeran nambah adminnya Pak. Oke. Baik, ada pertanyaan lagi? Mbak Siti rek menengah rek. Sobar diwakili siapa? Edo mana Edo? Belum, itu nggak masuk. Pusing aku. Mbak, dia mari tak racun ya Mbak, mari tak racun. Gak mau gak masuk nyene do iku ah. Terlalu ringkih gak kayak dewe. Untuk server ini yang garap siapa sih? Kamu apa Edo? Edo, tak jarno Edo. Titi kabeh Bu, mari Edo tak jarno Edo. masuk. AM garap umroh kok. Sampai MOD sampai Banyuwangi Siti kabeh katian, Dewangi Siti. AM pusat barang wabeh iki kabeh Bu. Dewangi Sak Siti. umroh, sak haji. Pak Arvin untuk besok jadinya online ya? Ya online jam 9 ya. Ya Pak. Oke. Pembahasannya apa dulu Pak? Jangan tiba-tiba evaluasi Pak, hari ini masih. Ya ikut tiba-tiba ngono Bu, inginane Ya Bu. enggak, memang evaluasi kan harusnya sudah. Tadi pembahasannya itu sesuai dengan ini tadi, sesuai dengan borang tadi loh. Besok ya intinya kita membahas evaluasi economic outlook sampai diusahakan sampai menemukan goal. Ya, kalau misalnya nggak nutut goal ya berarti goal hari kedua. Jadi urut yang kayak tadi ya. Urut. Jadi mulai bisnis evaluasi itu kan masukkan angka aja, yang lama kan kalian di summary kan. Summary kan sudah ngerjakan, cuman nanti kalian peres jadi 3 sampai 5. Kan gitu toh.
Nah, ekonomi outlook, ya tantangan dan peluang, itu lebih banyak mungkin materi, tapi poinnya adalah kalian harus ngelis tantangan dan peluang. Itu apa ya kan? Sampai dengan goal usaha, ini ada kuanti, ada kuali, ya. Ini nanti hari pertama, nanti hari kedua mungkin kita membahas marketing, ya kan. Hari ketiga kita membahas produksi operasional, syukur-syukur sampai ARD. Hari keempat kita membahas finansial sampai action plan. Jadi nanti nyambung semuanya. Jadi output dari ini business plan itu tidak hanya ngisi strateginya, tapi nanti sampai action plan paling tidak Januari sampai Maret. Jadi action plan kuartal pertama itu outputnya, gitu ya. Sehingga nanti kalian tidak hanya sekedar sudah business plan tapi timelinenya nggak ada. Jadi action plan itu nanti sampai timelinenya. Jadi kapan ini dilakukannya, ya. Oke. Minimal kuartal 1, ya. Cukup ya, tak kira ya. Pak Arvin. Ya, silakan. Apa lagi? Pak, Ya. untuk file yang tadi tampilkan itu nanti dikirim ya? Kirim ke ini. Tak kirim ke WA ya nanti ya. Oh ya, Oke, siap, Pak. filenya itu nanti karena itu spreadsheet itu nanti kalian buat salinan dulu ya, jangan langsung edit di linknya ya. Iya, Jadi Pak. buat salinan dulu, ditulis nama filenya dengan nama bisnisnya masing-masing, gitu ya. Itu poinnya. Sudah, Pak Arvin. Terima Oke, kasih. cukup ya. Saya kira itu semangat mengerjakan. Semoga lelah kita selama 4 hari ke depan itu menentukan bagaimana bisnis kita bisa berkembang minimal tahun depan. Ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita foto dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo open cam semua, kita foto. On cam. Pak, katanya ke on cam, adminnya takut di screenshot. Dan memang foto itu ya di screenshot. Iya, Pak. Iya, warna lagi, Pak. Pak, mana kembarannya? Jangan foto, Pak. Ayo mana? Ini siapa yang foto ini? Yang pakai anu ya? Kita yang foto. Yang pakai komputer siapa? Ayo, yang lain open Nanti cam. saya batik screenshot batik. Open cam. Ini banyak yang belum open cam ini. Nani, Devi, Atika, Putri PC, W Gombel. Oh bukan ya? Canda ya. Oke, ayo. Loh, siapa ini yang screenshot? Anita, Pak. Anita. Ini 1, 2. Ini 2, 3. Sudah, Pak. Sudah. Oke. Terima kasih. Kirim di grup 3.0 ya. Siap, Bos. Terima kasih. Assalamualaikum.